Nah, apa yang membuat dari oposisi kemudian menjadi pendukung pemerintah? Ya, begini. Waktu itu kan kami kan di oposisi. Kan Prabowo Sandi, saya ikut salah satu pendukung Pak Prabowo, Pak Sandi, kita di oposisi. Kita dinyatakan kalah, walaupun saya dalam hati saya dan saya sudah tahu, sebetulnya kami menang. Tapi oke, itu nanti topik lain ya. Nah, waktu itu saya dipanggil kakak saya. Kakak saya ditawarkan, parti kami ditawarkan beberapa jabatan. Pak Prabowo ditawarkan jadi Menteri Pertahanan, terus partai kami juga ditawarkan Menteri Pertanian waktu itu ya, waktu saya dipanggil. Kemudian diberikan kelautan, pertanian untuk partai lain. Terus waktu itu kakak saya bilang, dia pikir baik-baik, Pak Jokowi sudah tawarkan jadi Menteri Pertahanan, dan dia merasa sudah saatnya dia terima tawaran itu. Saya tanya, kenapa? Karena waktu itu saya nggak setuju. Wah, itu kami banyak tidak setuju. Terus Prabowo bilang begini, kita harus lihat negara-negara lain. Kita harus lihat pengalaman negara lain di mana kan ada pro kontra, sebagian besar ada kubu-kubuan. Dan waktu itu keras sekali. Keras sekali. Betul. Dan Pak Prabowo sangat khawatir, sangat cemas dan khawatir kalau tidak ada langkah-langkah ini yang bikin rakyat adem, ya, bisa menurunkan suhu politiknya, Indonesia bisa perang saudara, Jadi naluri panggilan untuk ya, negeri. Dia bilang bahasa Inggris. Saya sama dia kan selalu bahasa Inggris. So dia khawatir kita bisa perang saudara, civil war. Terus dia menunjuk Irak, Suria kan sangat ganas. Ya. Di Yaman juga perang saudara. Suria, Irak, Yaman, Libya sampai sekarang semua ini sampai sekarang perang saudara, ya. Dan dia khawatir Indonesia ini bisa terjadi, bisa jadi Suria, bisa jadi Libya, bisa jadi Irak, bisa jadi Yaman. Suasana panas dua ini, dan dia bilang itu adalah tanggung jawab dia sebagai seorang pemimpin di Indonesia untuk meredam, ya. Dan dia bilang udahlah kita mengalah, kita demi negara kesatuan, jangan sampai Indonesia pecah belah. Dia khawatir. Dia sangat khawatir Indonesia pecah belah, terus mulai disintegrasi. Nanti kan bisa daerah tertentu bisa pecah, dan kita disintegrasi. Dan saya bisa menghayati karena saya sendiri menyaksikan 3 negara yang disintegrasi. 3 negara di mana saya pernah bisnis. Yang pernah Uni Soviet. Oh iya betul. Ya, saya kan bisnis sana mulai tahun 88. Masih Uni Soviet, Pak. Masih Uni Soviet. Terus negara terbesar kedua di dunia kan setelah Amerika kan Uni Soviet. Dan disintegrasi tanpa perang loh, Pak. Tanpa perang bisa disintegrasi. Tahun 91. Saya saksikan, saya punya kantor perwakilan di sana dengan kurang lebih 75 karyawan di Moskow waktu itu. Saya saksikan sendiri. Negara pecah jadi 15. Dan waktu itu saya perlu 1 visa saja, sebagai orang Indonesia perlu 1 visa kan Uni Soviet. Untuk masuk Uni Soviet. Dalam beberapa bulan, tahun 91, perlu 15 visa, Pak. Karena sudah ada 15 negara merdeka, berdaulat. Itu Uni Soviet. Yang kedua, di Yugoslavia. Mungkin Bapak masih ingat nama negara namanya Yugoslavia. Iya. Saya pernah punya 2 pabrik di sana. Dulu satu negara, Yugoslavia. Tahun 92 pecah. 92, 93 pecah. Jadi 7 negara. Sekarang 7 negara, Pak. Dulu saya punya 2 pabrik di satu negara. Kemudian saya punya 2 pabrik di 2 negara. Satu Kroasia, satu Bosnia Herzegovina. Iya. Itu sama posisinya seperti Indonesia. Banyak suku, beberapa agama, ya, ada ras tertentu. Ya. Uni Soviet kan ada orang kulit putih, ada yang Turki, ada Turkish, ada Armenia, ada Azerbaijan, ya. Dan ada juga yang seperti Mongol di sebelah itu, ya, dan Siberia.
Dan yang ketiga adalah Sudan, negara Sudan. Saya mulai bisnes di Sudan, di ibu kota namanya Khartoum, tahun 92, Pak. Di Sudan. Saya di Sudan, saya bisnes perdagangannya. Sekarang sudah 2 negara, sudah pecah. Dan mungkin seperti lagi 3 negara, karena Darfur juga mau pisah. So ini Pak, ini saya saksikan dan Prabowo tidak mau Indonesia seperti itu. So waktu itu saya putuskan saya akan terima, dia bilang, saya akan terima tawaran Pak Jokowi. Dan itu gejolak pasti di dalam. Oh, di partai kami, ya ada yang anti, yang tidak mau, dan ini, dan ya. Udah, tapi waktu itu ya Pak Prabowo bilang, ya percayalah saya ke pemimpinmu, saya kira ini yang terbaik untuk bangsa kita. Saya ikut ya. So ini, ya bagi kami. Lebih daripada kepentingan partai. Ya, dan Pak Prabowo harus jadi anak buah. Kalau kita pikirkan ya, Pak Prabowo anak buah lawannya, mantan lawannya. Ya, anak buah dan harus terima perintah dari mantan lawannya. Bagi pendukung Prabowo banyak yang nggak bisa terima itu. Bapak bisa paham ya? Luar biasa. So ini ya, terus terang aja, waktu itu saya agak keberatan juga. Tapi akhirnya saya bisa terima dan saya kira setelah 1 tahun, saya kira itu yang ya hampir 1 tahun, 11 bulan ya. 11 bulan, saya kira itu yang keputusan yang tepat. Bagi saya Prabowo itu adalah negarawan yang hebat. Negarawan yang hebat. Dia bisa tidak egois ya. Tidak egois. Di bumi ini, bukan hanya Indonesia, di bumi ini banyak orang egois. Tidak mau terima karena harga diri, gengsi, ya tidak mau. Dan beliau bukan karena menyerah, tetapi beliau lakukan itu demi bangsa dan negara. Yes, karena ya. 2 pilkada sebelumnya kan, di 2 pilpres sebelumnya memang beradu, tapi kemudian setelah melihat bahwa disintegrasi sudah parah, disitulah demi keutuhan Republik. Sesungguhnya. Dan itu sebetulnya saya lihat tahun 2014 waktu dia kalah pertama lawan Pak Jokowi. Waktu itu banyak orang tidak menduga dia akan hadir pada pelantikan Pak Jokowi. Oh iya, betul. Banyak orang lupa itu. Ya. Tahun 2014 tanggal 20 Oktober Pak Prabowo hadir pada pelantikan lawannya. Kan ada beberapa pendahulu dia yang tidak mau hadir kan acaranya. Saya nggak usah sebut namanya ya. Tapi pelantikan presiden ada beberapa yang tidak mau hadir. Dan itu sesuai dengan aturan hukum pilpres dan pilkada dimanapun kan, harus siap menang dan harus siap kalah. Seharusnya. Iya kan, jadi mengakui untuk hadir dan lain-lain dan seperti ini mau bersatu. Wah, lu kasih dalam Tuhan. Orang-orang egois menciptakan banyak masalah. Suami aja kalau egois nyebelin, istri aja kalau egois nyebelin, saudara. Apalagi mertua kalau egois ya kan. Jadi adik-adik muda juga yang menyaksikan program ini, jangan cari pasangan teman hidup yang egois. Negeri ini hancur bukan karena orang bodoh. Negeri ini justru hancur orang-orang pintar yang egois, saudara, yang adu domba sana sini, yang terus bikin kekacauan. Tetapi perlu seorang yang bukan hanya politisi, tapi juga negarawan, ya kan, yang berpikir untuk negara, yang berpikir untuk bangsa, yang berpikir untuk khalayak, untuk masyarakat, maka Indonesia akan luar biasa. Kita dapat pelajaran banyak hari ini, ya kan.